Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami para Frater SCY dalam acara KTTC Digital, beriman dan bersaksi di era digital. Nah, Frater, kayaknya minggu yang lalu kita tuh melakukan Zoom bersama teman-teman. Nah, itu membahas tentang panggilan, karena temanya juga tentang berkaitan dengan panggilan. Lalu tema sebelumnya pada pertemuan 11 yang lalu kita membahas tentang 7 karunia Roh Kudus. Lalu di tema yang ke-12 ini apa kira-kira? Ya apa coba? Loh, malah udah tanya. Ini pematerinya siapa ya? Frater Putra ya hari ini ya. Ya, temanya adalah buah-buah roh. Buah-buah roh. Ya, tahu ada berapa buah-buah roh? Ada berapa ya? Yang jelas ada di kitab suci, Brother. Di mana? Itu paling penting kan. Di Galatia 5, 22 sampai 23. Asik. Nanti aja ya ya dibacanya. Oh, nanti ya? Ya, ada 9 kan yang penting? Iya, ada 9. Oke, ada 9. Ya, sekarang aja Oh, iya. Ya, coba yang Baca baca. kitab suci. Enggak masuk kuping ini. Biar cepet gitu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itu tadi Pater, buah-buah roh itu ada 9 Ya, ada 9 kan? Apa aja yang pertama tadi? Yang pertama Kasih. pasti yang pertama. Lalu yang kedua Sukacita, sukacita, damai sejahtera, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, benar sekali. Ini semakin panas. Kita menjelaskan dulu dua di sini ya, nanti dan tempat ya. Oke. Yang pertama itu adalah buah kasih dan yang kedua buah sukacita. Ya. Nah, berdasarkan 1 Korintus 13 4 sampai 8, kita tahu bahwa kasih itu tidak memandang suku, ras, agama dan status. Kasih itu tidak bersyarat, yang berarti rela memberi. Seperti Yesus tuh ya, kasihnya sangat total kepada kita, itu memberikan seluruh hidupnya demi menebus dosa-dosa manusia. Itu kasih. Nah, lalu yang kedua sukacita. Nah, sukacita itu berbeda dengan rasa senang. Kalau rasa senang itu biasanya muncul pada saat kita ya keadaan baik-baik saja. Tapi sukacita itu dalam segala keadaan itu kita harus bersukacita dalam Yesus itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan sukacita. Berarti kita panas-panasan ini harus juga bersukacita Iya, ya Ter ya. benar. Memberi materi untuk teman-teman, ini juga sukacita bagi Iya. para frater di sini. Nah, tambahan lagi yang sukacita itu, sukacita merupakan ekspresi Roh Kudus yang bekerja sempurna. Jadi kita sebagai seorang yang dibaptis setelah menerima 7 karunia Roh Kudus kemarin itu, ya, Mas. nah itu adalah salah satu ekspresi sukacita kita. Nah, frater. Itu yang satu dan kedua, Apa tadi? Kasih dan sukacita. sukacita. Mari kita lanjut yang ketiga, tapi bukan di sini, Brother. Di mana? Atta aja. Oke. Nah, tadi kan udah ada kasih dan sukacita. Iya. Brother. Nah, selanjutnya apa ini? Yang ketiga itu adalah damai sejahtera. Oh, ya. Nah, damai sejahtera itu apa? Buah ini adalah pemberian istimewa dari Tuhan bagi setiap pengikutnya. Nah, ini perbedaannya. Dunia itu bisa memberikan kenikmatan duniawi. Iya. Nah, tetapi damai sejahtera itu hanya kita peroleh dari Yesus Kristus sendiri. Dari Roh itu. Iya, dari Roh Kudus itu sendiri yang dikirim oleh Bapa dan Putra. Nah, lalu yang keempat adalah kesabaran, teman-teman. Nah, kesabaran itu terlihat dari orang yang mau menanggung dan tahan saat menghadapi penderitaan. Sabar menunggu janji Tuhan yang akan indah pada waktunya. Nah, ini seperti pengalaman Pater yang Pater ceritakan pada waktu Zoom itu ya. Sabar menanggung penderitaan, akhirnya semuanya indah pada waktunya. Gitu. Sabar, ada banyak tugas. Ya, ada banyak tugas. Gimana Pater jadi Pater bagi pengalaman tentang kesabaran itu? Ya, kalau bicara tentang kesabaran ini perlu dilatih ya teman-teman ya, karena memang tidak mudah melatih kesabaran ini, tapi dalam prosesnya saya banyak belajar sabar di tempat ini. Misalnya saja ketika Frater Putra ini seringkali membuli sih namanya apa, mengejek ini, saya selalu sabar, jaga Padahal nggak pernah ketenangan, ya. jaga hati. Nah, itu perlu dilatih juga Oke. teman-teman. Yang jelas tuh sabar itu sayang Tuhan. Nah, itu Oke. penting ini ya. Kalau yang damai sejahtera gimana Pater yang Pater rasakan? Ya, kalau damai sejahtera, ya saya kira buah-buah roh itu kita rasakan ketika bersama-sama dengan Frater ini Oh. untuk memberikan katekese. Ini damai sejahtera ya. Salah satu bentuk damai sejahtera. Oke, itu yang ketiga dan keempat. Lalu berikutnya yang
5. Pindah juga ini. Pindah nggak? Pindah dong. Pindah ya. Mantap brother. Tadi itu yang ketiga dan keempat ya. Ya. Sekarang berarti yang ke 5 Lima dan dan ke 6. Apa tadi yang kelima dan keenam? Ya, sekarang. Ya. Ya, sekarang. Kemurahan dan kebaikan. Nah, yang kelima ini kemurahan hati identik dengan Yesus. Karena kemurahan hatinya kita diselamatkan dan dipanggil. Karena itulah kita harus bermurah hati kepada sesama dan memberi hidup kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah. Itu dari Roma ayat 12. Roma bab 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. 1. Oke. Lalu yang keenam, buah kebaikan. Kebaikan itu terpancar dari perbuatan kita. Apa yang baik bagi manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Itu ingat. Namun, apa yang baik di mata Tuhan pasti layak di mata manusia. Nah, itu bandingkan Matius 5 ayat 16. Nah, coba Frater Bayu sama Frater Dewi bisa cari pengalaman lagi nih. Apa? Bagaimana terkait dengan buah kemurahan? Kemurahan. Ya, gimana itu? Frater hayati dalam kehidupan. Iya, kalau kemurahan itu berarti baik hati ya pada Iya. orang lain. Nah, itu juga Frater rasakan ketika hidup bersama di sini, Frater. Nah, kalau misalnya ada yang sakit itu saling menjemput, memberi Berkunjung. berkunjung. Nah, dan sebagainya lah, banyak sekali. Saling Iya. membantu lah. Itu salah satu bentuk kemurahan hati. Mantap. Nah, kalau Frater Dedi, kebaikan ini gimana? Kebaikan. Apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Adakah pengalaman itu? Kalau menurut saya sih semua kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada saya itu sangat baik, apalagi di mata saya sendiri dalam menerima anugerah pemberian dari orang lain. Nah, yang menjadi kesulitan bahwa seringkali saya dalam memberikan kebaikan untuk orang lain itu susah dalam diri saya. Pasti ada mikir-mikir dulu gitu sebelum melakukannya, karena yaitu belum tentu kebaikan yang saya berikan ke orang lain itu diterima juga. Itu menjadi tantangan bagi saya pribadi. Ya, intinya saya lebih banyak memperoleh kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama di komunitas ini, para father, para romo, dan juga semua yang mendukung panggilan saya. Nah, oh gitu pengalamannya. Terima kasih para Frater. Nah, pengalaman teman-teman gimana nih berkaitan dengan kemurahan dan kebaikan? Gimana ya? Gimana ya? Nanti bisa di Nanti Bisa chat atau bisa di Ketika, app. atau di grup juga ada. Iya. Bisa. Oke, lanjut aja. Lanjut. yang ke berapa ini? 7. 7. Lanjut di sini atau di mana? Ya. Ke-7. Di sini dulu aja ya. Sini dulu nggak apa. Yang ke-7 Frater Hendriknya masih siap menahan? masih. Masih. Yang ke-7 adalah kesetiaan. Wah, ini penting ya, Dor. Sosok yang setia punya tekad untuk tidak menyimpang dari komitmen atau janji yang ia buat. Setia berarti mendedikasikan diri pada sesuatu atau seseorang. Nah, misalnya kalau Frater alami sendiri setia itu ya bagaimana Frater itu setia menghidupi kaul-kaul yang sudah Frater jalankan. Itu ada kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Frater berusaha untuk setia menghidupi hal tersebut. Nah, Mantap, kalau Frater. Frater Dedi setianya dalam hal apa nih? Sama kan. Kalau jalan paling gila. Yang waktu Zoom kemarin itu nggak setia ya? Dalam panggilan lah. Ya, dalam Ini panggilan. dalam panggilan kita sama-sama pengen untuk setia berjuang bersama Iya. begitu ya. Kalau teman-teman di rumah mungkin setia dalam hal apa ya? Mungkin Dalam hal belajar, Belajar bisa ya. juga. Setia dengan pasangan. bener juga Kalau yang itu. sudah punya Kalau pasangan. yang udah punya pasangan. Setia dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Tuh, contoh. Pokoknya kayak gitulah intinya ya, Ter ya. Oke, kita pindah Oke. tempat. Nah, Frater, selanjutnya setelah ke 6, 5, 6, 7 kayaknya sekarang ke 8 dan 9. Cepet banget ya, udah ke Cepet 8 banget dan loh, ke Ter. 9. Udah pindah. Nah, yang ke-8 itu adalah kelembutan. Kelembutan. Nah, orang yang lemah lembut mudah mengampuni kesalahan, tetapi bukan berarti lemah. Nah, itu ia tidak mudah keliru menilai sesuatu serta mampu mengendalikan emosi. Nah, jadi dengan kelemah lembutan ini kita dibantu untuk mengendalikan emosi kita, tidak menilai sesuatu itu dengan penilaian pribadi kita, Iya. tapi dengan menyeluruh seperti itu. Mantap, Frater. Itu yang kelemah Yang lembutan. lemah lembut. Terus yang Nah, terakhir. Bentar dulu, Fathar. Bentar. Kalau kita mengampuni orang bukan berarti kita tuh kalah ya. Kalah. Nah, tapi kita justru menang karena kita bisa mengampuni orang. Oke. Oke, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Dengan memiliki buah ini, kita dapat menguasai diri kita terhadap setiap godaan duniawi. Nah, jadi kita diajak untuk memilih mana yang
benar, mana yang terbaik untuk kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus sering-sering nih membangun relasi kita dalam doa dengan Tuhan, dan juga membaca kitab suci agar kita semakin punya relasi yang dekat dengan Tuhan, agar apa yang kita pilih dalam kehidupan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya. Itu lagi penguasaan diri. Bisa relevan bagi kehidupan kita saat ini. Iya, apalagi kaum muda itu kan dengan banyak tantangan, banyak pilihan itu perlu yang namanya penguasaan diri. Nah, coba sekarang sharing nih dari Father David dan Father Bayu. Sharing lagi. Ya, kelembutan. Coba Father David kan orangnya katanya lembut tadi. Lemah lembut dan rendah hati. Benar. Coba gimana? Ya, Pengalamannya? sama seperti yang saya sharingkan tadi, yang di awal tadi, bahwa saya tipe menyambungkan diri nih ya. Saya memang tipe orang yang mudah untuk apa ya, diajak untuk ini loh, misalnya digangguin, nah gitu orangnya ya humble lah gitu ya. Oh, menerima gangguan ya? Menerima gangguan Ya, maksudnya. enggak, maksudnya humble dalam rendah diri gitu. Ketika orang lain Rendah diri, rendah hati. ya rendah hati. Ketika orang lain bicara sana sini, saya berusaha untuk menerimanya dan tidak memasukkan dalam apa ya, dari rasa jengkel atau Ya, rasa karena itu bercanda ya. hanya sekedar bercanda. Itu adalah sebuah lemah lembutan lah bagi saya untuk belajar rendah hati juga. Yang penting lemah lembutnya kepada semua ya, Father, nggak cuma Ya. pada cewek aja ya. Parah ini. Nah, kita udah pindah tempat. Nah, sekarang giliran Father Bayu nih untuk Ya. sharing tentang penguasaan diri. Oh, yang terakhir. Oke, yang penguasaan diri. Kalau dari sharing saya mengambil pengalaman, brother, pengalaman pribadi. Sekarang kan di YouTube itu banyak sekali konten-konten menarik, kreatif, mendidik, Ya. dan sampai Yang tidak mendidik. yang tidak mendidik ya. Ya, para teman-teman pasti tahu lah yang konten-konten yang mendidik mana yang tidak gitu ya. Nah, di saat itulah peran Roh Kudus itu hadir dalam diri brother untuk ya istilahnya mau memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak, untuk menjadikan diri lebih baik. Apa tadi, penguasaan diri ya. Ya. Jadi harus menguasai diri sendiri demi kebaikan pribadi. Nah, terima kasih Father. Nah gitu teman-teman, jadi emang roh penguasaan diri itu, buah penguasaan diri itu sangat penting ya. Terlebih kita kan hidup di dunia digital sekarang itu, semua itu kita bisa cari dengan sangat mudah. Nah itulah kita perlu penguasaan diri, bagaimana kita mengontrol diri kita, apa yang perlu bagi kita, apa yang baik bagi kita, dan apa yang tidak baik bagi kita itu harus kita hindari. Nah maka dari itu, kontrol orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga sangat penting. Misalnya teman dekat, orang tua, sahabat itu sangat penting untuk membimbing kita juga untuk memilih yang baik ya. Mengingatkan Kayak juga gitu. ya Ter ya. Saling mengingatkan. Nah sekarang udah selesai semua ya 9 ini. Wah, cepet 9-nya. banget ya Ter ya. Nah untuk mengingat apa aja 9 ini, Father Bayu akan bernyanyi. Mana kan di Zoom kan request Father Bayu nyanyi. Nah sekarang Father Bayu akan menyanyi buah-buah roh. 1, 2, 3. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari. Nah, kira-kira begitu lagunya lah ya. Walaupun suaranya agak fals, nggak apa-apa. agak seru tadi. Nah, itu nanti semoga lagunya juga bisa di setel lagi atau dicari di playlist lain Yang lebih yang menarik lebih ya. menarik dan lebih bagus suaranya ya. Semoga bisa hafal ya. Iya. Ada 9 Bisa buah Roh membantu. Kudus itu, ya. Dan gak cuma hafal aja, kita bisa membimbing kita dalam menjalani hidup untuk beriman dan bersaksi di era digital. Nah, itu saja faktor yang bisa saya jelaskan. Wah, Terima kasih loh Pak Terputra Ya, yang telah sama-sama. membantu kita dalam mengenali apa itu buah-buah Roh Kudus. Nah, nggak terasa loh sudah kurang lebih 20 menit lah ya bersama-sama, dan selanjutnya kita pamit undur diri ya. Iya, di sana faktor kameranya. Oh iya, pamit undur diri, dan terima kasih untuk para teman-teman yang setia menonton, melihat, dan juga belajar bersama kami para frater dalam katekesi digital ini. Semoga sungguh bermanfaat bagi teman-teman. Iya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. bye.